Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Etos kerja seorang muslim hendaknya melebihi etos kerja orang lain. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam, seorang muslim diminta untuk betul-betul profesional di dalam melakukan berbagai macam perbuatan. Allah Subhanahu wa taala menamai di antara nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Mutqin, alladzi atqana kulla syai'. Yaitu yang betul-betul mutqin di dalam melakukan suatu perbuatan, yang telah betul-betul melakukan segala sesuatu itu dengan sangat sempurna sekali. Allah menciptakan langit begitu sempurna, Allah menciptakan segala sesuatu begitu sempurna. Bahkan para malaikat pun kalau kita lihat bagaimana perbuatannya sangat profesional di dalam pekerjaannya, dalam mencatat amalan-amalan manusia sekecil apapun tercatat oleh malaikat dalam sebuah catatan yang nyata. Allah pun menciptakan segala sesuatu tak lepas dari catatan dalam Lauhul Mahfuz yang Allah Subhanahu wa taala catat di dalam Lauhul Mahfuz segala sesuatu sampai hari kiamat. Demikian pula Allah menciptakan segala sesuatu. Lihatlah pepohonan, demikian pula segala macam yang Allah ciptakan. Akan terlihat betapa ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat sempurna sekali. Ini menunjukkan bahwasannya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim berusaha untuk profesional di dalam pekerjaan kita. Para ulama ketika menafsirkan makna al-ihsan, mereka mengatakan bahwa makna ihsan mempunyai dua makna. Makna yang pertama berbuat baik kepada orang lain. Makna yang kedua yaitu ihsan dalam segala perkara. Ihsan dalam perbuatan, ihsan di dalam pekerjaan, ihsan sebagai seorang pekerja, ihsan sebagai seorang pemimpin. Demikian pula ihsan di dalam keterampilan kita. Inilah Islam, ya akhwal Islam. Maka dari itulah seorang mukmin, seorang muslim, dia berusaha untuk betul-betul memiliki etos kerja yang baik. Demikian pula profesionalisme di dalam pekerjaan. Dia bukan orang yang lemah. Seorang mukmin bukanlah seorang yang malas-malasan. Karena Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu dan mintalah tolong kepada Allah dan jangan lemah, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan jangan lemah. Artinya seorang mukmin harus betul-betul kuat dalam pekerjaan, kuat di dalam kemaslahatan ia di dunia dan akhiratnya. Akhul Islam, a'azakumullah. Maka dari itulah seorang mukmin berusaha untuk memperbaiki skill kemampuan dia di dalam bekerja. Selain dia jujur sifatnya, amanah dan tidak berkhianat. Kejujuran diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhwat Islam, azakumullah, selain itu juga dia betul-betul menguasai pekerjaannya dan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin. Karena demikianlah sifat sebagai seorang mukmin. Sebagai seorang ustadz, dia harus profesional di dalam menyampaikan hadis maupun ayat-ayat, sehingga pada waktu itu betul-betul ia menyampaikan penuh ilmiah, amanah ilmiah. Demikian pula bukan hanya sebatas pendapat-pendapat semata. Sebagai seorang direktur, dia pun harus melaksanakan amanah sebagai direktur sebaik mungkin, seprofesional mungkin, dan betul-betul memperbaiki etos kerjanya sehingga dia pun termasuk orang-orang yang sukses di dunia dan akhiratnya. Ingat ya akhi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an
bahwasanya sebaik-baik orang yang diberikan upah adalah al-qawi al-amin, yang kuat dan amanah. Allah Ta'ala berfirman, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang kamu upah adalah al-qawi al-amin, yang kuat, profesional dia, kuat dalam pekerjaannya, amin, amanah, ia tidak melakukan pengkhianatan dalam waktu, demikian pula dalam segala macam hal. Oleh karena itulah seorang mukmin adalah seorang yang betul-betul di dalam seluruh permasalahannya dia berbuat baik sebaik-baik mungkin. Rasulullah SAW sabda, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Kata Imam Nawawi, ini adalah hadis yang agung, yang mencakup segala macam perbuatan ihsan dalam segala sesuatu. Ihsan di dalam ibadah, ia harus menjadi seorang hamba yang profesional dalam ibadah, yang berkualitas dalam beribadah. Ihsan di dalam pekerjaan, ia pun menjadi orang yang profesional dalam pekerjaan, betul-betul bagus ya dalam etos kerjanya, sehingga ia pun menjadi hamba-hamba yang bertanggung jawab, yang penuh dengan tanggung jawab, bukan hanya karena tanggung jawab dia di hadapan pemimpinnya, tapi yang terpenting adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin akhwal Islam azakumullah, dia ketika ia melakukan pekerjaannya, yang ia ingat adalah bahwa ini amanah dari Allah. Dia takut walaupun tidak ada orang yang melihatnya, dia tidak mau menggunakan barang-barang perusahaan untuk kepentingan dirinya. Karena itu ia tahu itu adalah amanah. Sehingga pada waktu itu ketika ia tahu dan beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita sebagai seorang mukmin betul-betul profesional di dalam semua pekerjaan kita, dalam agama kita, dalam ilmu kita, dalam ibadah kita, dan dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.